Aku bahagia tersengat listrik saat itu ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidahnya panjang dan menjulur keluar. Kita lanjut di part ketiga, teror di Gunung Ciremai. Ditulis oleh Aras Anggoro. Linknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman tolong di follow ya dan diikuti Facebooknya. Kita lanjutkan ceritanya. Bang, tapi itu orang kan bang? Tanyaku. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Dia itu penguasa Ciremai. Kami kembali berjalan. Semakin ke atas hutan, semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih juga muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai bantinya, banyak penampakan-penampakan baru. Sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat, tiduran di jalur di bawah pohon, ada juga yang menangis sesegukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti orang-orang desa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Ya, benar. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat pendakian. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang bertulis kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda dan kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain di sekitar mereka. Hantu-hantu yang berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajahnya sendu semua dan memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie itu. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki itu. Orang itu mencolekku dan menggelengkan kepalanya. Sekarang ini mereka gak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Apalagi ini? Tapi percuma juga yang menyapa. Mereka gak akan dengar. Aku lalu menuju sosok-sosok hantu kurus berwujud orang desa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja romusa di zaman Jepang. Dipaksa, kelaparan dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah-daerah sini. Aku mendengar itu langsung iba, pahit semuanya. Dan tentu orang-orang itu menggamit lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk pelan, lalu mulai melangkahkan kakiku lagi. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga saja mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemericik di semak-semak itu. Kanan kiriku tepatnya. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi kami. Kadang terdengar nafas berat. Kemudian aku mencolek orang itu. Bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuanku hingga terus-terusan mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lu,
sumpah, makinya. Sini gua ngejelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya dan membakar dan menghisapnya dalam-dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kolong wewe. Tadi gua bilang, kebanyakan orang yang dicolong atau diculik kolong wewe itu bener jarang balik. Tanyanya sambil mengembuskan asap rokok. Aku pelan mengangguk. Sebagian ada juga yang bisa ditolong walaupun susah, tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kolong wewe udah nggak akan bisa ngomong lagi. Kemudian dia melanjutkan, kalau kolong wewe nggak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikkan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kolong wewe yang sungguh menjijikkan itu. Kolong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi, dia nggak akan ngelepas lu boy, tapi dia nggak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apa? Beneran kita dijaga? Tanyaku kepada abang itu. Kemudian dia mengembuskan asap rokoknya. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan, ya, kita dijaga sama harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang ya, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata, yang baik boy. Dia kembali menghisap rokoknya. Terus apa bang? Aku bertanya menyelidiki. Buat ganti penjagaannya ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku mendadak basah. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megap ini. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau yang di kanan kiriku atau kolong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah ada di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas. Setelah melewati kuburan kuda tentunya, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang masih curam itu. Dan beberapa tempat yang aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali pocong muncul yang tiap kali harus membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu mendadak tertawa. Kesel juga aku ngeliatnya. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Bener kata abang ini tadi. Setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang. Muncul hilang, gak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia kemudian nyengir. Yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy, jawabnya sumringah. Kan gua tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Tanyaku penasaran. Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia juga matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun di muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu bak kobra, penyemburannya dunia setan. Saran gua kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal kan diludahin sama pocong? Bener. Kalau lo gak mau sampai diludahin, bisa bahaya. Kalau diludahin gimana bang? Tanyaku penasaran. Ya buta lah. Buset, abang itu sempet-sempetnya ketawa. Entahlah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku senang. Tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong itu. Bang, emang benar ya mitosnya kalau bisa mengambil tali ikatnya pocong itu, kita bisa kaya? Tanyaku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau segera cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja, minta gituan ke pocong, jawabnya ringan. Entahlah apa yang dimaksud. Emang bisa ya bang? Tanyaku. Ya bisa lah. Apa sih yang setan gak bisa coy?
Tadi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong, hah? Manusia makin kesini tuh makin aneh. Dia kemudian menambahkan, jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak gini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama, boy. Aku kemudian termenung mendengar jawabannya yang judes itu. Terkesan saya ngawur. Tapi setelah saya pikir, benar juga ya. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Dan aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat lagi. Itu janjiku. Lalu aku mendengar bunyi berdebung ringan. Suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari sumber suara itu. Orang itu pun mendengar suara itu dengan mengikuti arah tatapannya. Kemudian barulah aku melihat sumber suara itu. Dari tanjakan di depan kita, songgok kepala tanpa tubuh tergeletak di jalan. Aku bagai tersengat listrik saat itu ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, lidahnya panjang dan menjulur keluar, dan bergerak-gerak mengerikan pokoknya. Air liurnya menetes, matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak matanya itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam menganga, kosong tapi terlihat mengancam. Pelan-pelan kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang belulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit di tulang itu. Tampak menggantung juga jeroan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah dan juga ditingkai suara tawa serak yang berat. Dari mulut dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu aku bergerak secepat itu. Aku hanya membelalak ngeri. Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung itu, dibanting ke tanah dan diinjak-injak hingga hancur. Aku cuma bergidik dan melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa. Orang itu kembali berjalan meninggalkanku. Kakiku sedemikian gemetar hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi menyusul dia. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Bayangin aja. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak saat itu. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat dengan semak-semak dan kakiku terjerambab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik aku menggibas-gibas akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris bukan kepalang ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain juga muncul menarikku ke semak-semak. Aku bersuap teriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya dia berbisik, "Mati, mati kau, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku kembali. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi. Gua bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun, paham? Dia membentakku dengan keras saat itu. Aku cuma bisa mengangguk sambil mengusap-ngusap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu kemudian menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami ada jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku dengan kegelapan malam. Jurang ini terlihat lebih mengerikan. Kemudian lalu mendengar tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar, kadang juga tidak.
tapi juga terdengar dari dekat, tapi juga terkadang terdengar dari jauhan. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, kata abang itu. Mereka salah apa bang? Bisikku. Di gunung ini lo gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong, lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gue ngomong dengerin, bentaknya. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Ya sudahlah. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus meneruskan menoleh ke belakang. Aku iba dengan mereka, pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya kepadaku. Karena ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut sekali aku dan kehilangan keseimbangan. Akhirnya aku terjatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bersabang dengan ranting-rantingnya yang lebat. Di setiap dahan pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu, yang bergoyang ke kanan ke kiri seperti tertiup angin. Boy, jalan boy, hormatin orang yang sudah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon adalah Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut, dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedihnya. Tanjakan ini lebih curam daripada sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Kadang melompat di tanjakan terjal juga. Heran aku melihatnya. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti menggembus. Tidak ada bunyi apapun, seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba kepadaku. Diam, tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan. Ya, benar. Itu jadi teringat pesannya. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin dekat diiringi dengan wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di hadapanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gening gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tidak bisa melihat apapun selain tangga batu ini. Sekitarku hanya kabut dan kabut. Aku panik saat itu, saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tanganku, aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas saat itu. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil ini muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan.
Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembali kembang kempis. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga. Sesuatu yang melayang dari tangga terbawah berhenti sebentar di titik di mana aku berdiri, lalu kemudian melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Ya, itu adalah sosok nenek tua. Aku melihatnya. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Bayangin, aku benar-benar cemas dan luar biasa paniknya saat itu. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung kepada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar saat itu, aku tersesat di alam lain. Akhirnya aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang, aku harus tenang, aku harus pulang, dan aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu sudah ada di sampingku ternyata. Dari mana munculnya? Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku, yang lain terserakan tak beraturan di depan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan untuk mengikutinya. Dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti kami. Abang dari mana tadi? Itu siapa bang? Mereka tadi siapa bang? Suaraku gemetar bertanya kepada orang itu. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. Ini bukan tempat lu boy, jangan sampai ada orang tahu kita ada di sini. Aku kemudian mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... udahlah, gak perlu tahu sebenarnya lu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun, bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut, sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan sebesar ini dengan menara-menaranya seperti tidak mungkin. Bangunan ini seperti bangunan raksasa. Benar saja, rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tapi ingin membayangkan makhluk-makhluk apa saja yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar mendadak mencekam. Tidak ada satupun yang bunyi. Suara binatang hutan pun seperti terbungkam. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon catiki. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu mendadak berhenti. Dia memberikanku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang amat sangat luas. Aku tak tahu seberapa luas karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai nih. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, iya. Ngambil pembalut yang dibuang Ayu kan? Kataku. Jalan lurus saja, jangan bikin keributan. Jangan narik perhatian. Jangan sampai nyilingi tahu keberadaan lu. Ingat ini. Aku kemudian cuma bisa mengangguk. Tapi bukannya nyilingi baik bang. Kan dia yang nolongin waktu ada kolong wewe, tanyaku.
Gini ya, gue jelasin. Nyilingi yang kasih syarat untuk ngambil lagi sampah sialan itu. Dia yang bikin lo sampai naik ke sini, boy. Jawab orang itu. Ada maksudnya. Kenapa dia nolong lo tadi? Dia mau lo sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana sih maksudnya, bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan aja, boy. Nyilingi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin, bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraan. Elu, boy, elu. Beberapa detik saat itu, aku cuma terdiam. Bagai tersambar petir, aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil saat itu. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut, lalu membakarnya. Semakin seru aja ceritanya. Tonton video kita selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa komentarnya. Dan jangan lupa sertain asal kota kamu. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro, Eik Mountain. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.